Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, saya amat yakin Anda semua pergi ke gereja sore hari ini akibat didorong oleh rasa rindu kepada Tuhan. Oleh karena itu saya juga meyakini Anda semua adalah orang-orang yang baik dan beriman. Dengan dasar ini, maka pada sore hari ini saya ingin membuat Anda resah dan gelisah, supaya tahu rasanya menderita dan kalah, sebab dari sana kiranya dapat mengais kemenangan dan berkat yang melimpah. Untuk itu, mari kita memperhatikan 3 poin berikut. Yang pertama, tentang sabda Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan bahwa ia merasa dibujuk oleh Tuhan. Ia terpesona pada sabda Tuhan yang begitu menguatkan, menyemangati, melegakan, dan seterusnya. Pada awalnya Tuhan mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Ini dalam Yeremia bab 1. Rayuan Tuhan begitu menggetarkan hati. Namun ketika Yeremia siap menjadi nabi Tuhan dan menjadi penyambung lidah Allah, ia dicemooh dan dicela, bahkan dikejar oleh bangsa Israel dengan target mati. Darahnya halal bagi mereka. Kisah Nabi Yeremia menggambarkan perjalanan hidup rohani kita. Kita ini orang-orang yang terpesona pada Tuhan. Dialah Allah yang maha kasih. Di dalam Dia ada janji keselamatan. Bahkan ada janji yang mengatakan, kalau engkau mati, tapi engkau percaya, engkau akan kuhidupkan kembali biarpun telah mati. Tuhan menjanjikan hidup yang membahagiakan. Namun fakta membuktikan ada banyak cerita buruk dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman. Ada banyak kesulitan yang kita alami. Barangkali terjadi apa yang kita alami tidak semanis janji Tuhan yang dulu kita yakini. Hidup kita yang baik lagi benar ternyata tetap mengalami misteri yang sulit untuk diterangkan dalam akal budi. Kita mengalami rasa capek batin yang sedemikian genting. Dalam situasi deraan yang terpuruk seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Nabi Yeremia tadi berkata, "Aku tidak mau lagi mengingat Tuhan. Aku tidak mau lagi mengucapkan firman Tuhan demi nama Tuhan. Aku tidak mau lagi." Artinya Yeremia ingin meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi pada sabda Tuhan. Ia tidak yakin juga sebagai seorang nabi Tuhan. Kemudian apa yang diteruskan? Yeremia berkata, "Namun saat hal itu aku lakukan, ada kekuatan seperti api yang menyala-nyala di hatiku, dan aku tidak sanggup untuk menahannya. Maka aku taat hanya kepadamu, ya Tuhan." Di sini kita melihat bahwa kunci untuk hidup baik dan benar, terutama bagi mereka yang mengalami saat derita meskipun hidupnya baik dan benar, adalah taat
kepada Allah. Itulah poin pertama yang cukup menegangkan. Buktinya dahi Anda mulai mengkerut gitu kan. Maka sekarang kita masuk poin yang kedua, pergi ke Yerusalem. Poin yang setengah-setengah ringan. Coba saya bertanya, tanda apakah yang menyatakan bahwa orang itu diberkati Tuhan? Apa? Ya, saya ulangi ya. Tapi nggak usah saya ulangi lah, saya pura-pura tanya ini kan. Karena nanti pasti saya yang jawab-jawab sendiri kan. Saya sudah hafal sama orang MKK itu. Kan buktinya kalau saya misal di lingkungan atau wilayah itu, semua pada duduk di belakang. Ketika saya tanya, kok semua di belakang ini? Ya takut ditanyai Romo Yadi gitu katanya. Kenapa takut? Ada yang komen begini, Romo ini kalau tanya seperti membuat orang yang ditanya ini jadi tersangka. Padahal ya sebenarnya gaya-gaya aja ya, tanya itu supaya waktunya agak lama begitu. Tapi pasti nggak dijawab toh, maka saya jawab. Perjanjian Lama menyebut orang yang diberkati Tuhan itu tandanya satu, orang kaya. Jadi kalau orang kaya itu berarti diberkati Tuhan, miskin itu enggak. Kaya itu contohnya di dalam perjanjian lama banyak ternak dan banyak budak. Kalau sudah itu ada berarti mereka kaya. Dan itu berarti diberkati Tuhan. Tanda yang kedua, banyak anak. Sarah itu stres setengah mati karena merasa aib terjadi karena enggak punya anak. Itu perjanjian lama loh ya, jangan keliru menafsirkan. Yang ketiga itu sehat, tidak pernah sakit. Maka Ayub itu digoda oleh orang-orang sekitarnya untuk bertanya, dosa apakah yang telah kamu buat sehingga kamu bisa sakit seperti ini? Tanda keempat diberkati Tuhan itu umur panjang. Mati muda dianggap banyak dosanya. Maka silahkan kalau ulang tahun nyanyi panjang umurnya. Nanti umurnya kan panjang, kemudian tanda itu diberkati Tuhan. Meskipun setelah umur 100 nggak bisa apa-apa. Tanda kelima adalah mati baik-baik. Tidak mati celaka, mayatnya tersenyum. Kadang-kadang kan mayat tersenyum itu, wah Romo luar biasa. Ini orang tua saya itu waktu mati mayatnya tersenyum Romo. Karena sepanjang hidupnya dia susah terus ya. Jadi mayat kemudian tersenyum merasa sudah suci gitu ya. Ini kan perjanjian lama, 5 hal itu terjadi. Maka ketika Yesus mengatakan, saya akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan dianiaya oleh orang tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Petrus menarik Yesus dan berkata, Tuhan, enggak mungkin itu. Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Karena memang pola pikirnya adalah perjanjian lama. Sementara Yesus mengatakan, mari kita pergi ke Yerusalem untuk mati. Yesus lantas menegur Petrus dengan keras, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Hidup yang penuh rahmat bukan soal harta melimpah, bukan soal beranak pinak, bukan soal bebas sakit, bukan soal umur panjang, dan bukan tanpa celaka. Tidak seperti itu menurut Tuhan Yesus hari ini. Justru orang yang baik dan benar mesti mengalami pengalaman hidup yang gelap, kehilangan kenyamanan, bahkan kehilangan nyawa. Orang yang baik dan benar serta penuh rahmat adalah orang yang hatinya tetap menyala-nyala justru di saat sekitarnya terasa gelap gulita. Jadi kalau Anda merasa baik
Jadi doanya kan biasanya, Tuhan aku bersyukur padamu karena hari ini Engkau beri kami sehat. Padahal sehat tetap korupsi juga tetap kurang baik sebenarnya kan. Engkau tetap beri kami umur yang panjang. Umur yang panjang dosanya banyak juga tidak jelas sebenarnya. Tapi seringkali kita berdoa itu seperti itu. Padahal menurut Yesus adalah bukan soal keadaan yang kita terima, yang kita alami, tetapi soal bagaimana hati ini tetap menyala-nyala pada Tuhan meskipun mengalami dunia atau pengalaman hidup yang gelap gulita. Orang yang beramat adalah orang yang berani masuk dalam hidup yang tidak nyaman, aman dan tanpa kendala. Justru Yesus mengajak para muridnya ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja yang berkuasa, tetapi menjadi anak domba yang menderita. Justru dalam ketaatannya kepada Bapa inilah ia hidup mulia, setan menjadi kalah dan tidak berdaya. Oleh karena itu ketika Anda sakit, jangan cepat-cepat, Tuhan Engkau menghukum aku ini. Jangan cepat-cepat seperti itu. Ingat, Yesaya mengajar kita demikian hari ini. Dan Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa orang yang baik dan benar juga akan mengalami hidup celaka. Para orang kudus banyak yang menjadi martir. Bahkan tubuhnya digiling-giling. Dan kemudian tidak ada bentuknya sama sekali. Tapi mereka adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Sekarang mari kita masuk bagian yang ketiga. Belajar kehilangan nyawa. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, tinggalkanlah segala sesuatu di dunia ini dan kamu akan mendapatkan segalanya. Oleh karena itu saya kutipkan stansa 3 dari 40 stansa Madah Rohani. Bunyinya demikian. Demi mencari kekasih hatiku, kan ku daki gunung-gunung, ku susuri pantai, takkan ku petik bunga-bunga, tak pula ku takut binatang-binatang buas. Manusia-manusia berkata dan perbatasan kan ku lalui. Itu baru stansa atau bait yang ketiga. Ada 40 bait itu. Tapi nanti kalau saya baca semua Anda tertidur. Maka cukup satu. Yohanes dari Salib merasa bahwa sungguh sangat mencintai Tuhan. Ia jatuh cinta pada Tuhan. Ia benar-benar kedanan, sakit jiwa karena cinta. Dan hanya Tuhan yang bisa mengobati jiwanya itu yang merana akibat Tuhan telah menusuk hatinya. Maka baginya semuanya itu tidak penting. Yang penting hanyalah Tuhan saja. Meski hatinya selalu mencarinya yang tidak kelihatan, yang kemudian terasa menghilang, yang tampak jauh, yang membuat dirinya sungguh-sungguh kosong dalam kegelapan, ia tetap mencari Tuhan sampai ketemu. Ia menderita karena cinta itu. Semua deritanya tidak ia pedulikan. Ia terus mencari Dia meski harus menerima luka-luka mendaki Gunung Karmel. Ia tetap melaluinya. Baginya tidak ada yang bisa menutup luka hatinya itu. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan ketenteraman hati. Di sini ada orang Jawa. Tahu rapalan Semar Mesem? Tahu enggak? Mata ajiku Semar Mesem, itu tahu? Oh enggak usah tahu lah, nanti kamu praktekkan ya. Nah, itu mirip-mirip dalam kata-kata Yohanes dari Salib ini ya. Dalam bahasa sederhana mau dikatakan demikian. Pada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, belajarlah mengalami cinta Tuhan sebagaimana Yohanes dari Salib itu. Setiap malam sebelum tidur,
cobalah cari satu saja, enggak usah banyak-banyak. Sebelum tidur, satu saja kebaikan atau cinta Tuhan apa yang hari ini aku alami. Yang selama seharian ini saya alami, satu cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan kepadaku itu apa? Percayalah, manakala Anda lulus dalam belajar menemukan cinta Tuhan dalam hidup harian Anda, gelora hati Anda akan berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan. Dan kemudian saat hidup mengalami kesulitan, saat hidup mengalami kesengsaraan, Anda tidak tergoda seperti Yeremia tadi yang mau meninggalkan Tuhan dan tidak mau lagi percaya pada sabdanya. Sebab ketika kita menemukan sentuhan-sentuhan Tuhan dalam hidup ini, maka itu akan memberikan luka dalam hati. Dan kemudian kita mencari Tuhan supaya bisa terobati. Dan akhirnya orang yang seperti ini akan membuat hidupnya hanya Tuhan yang penting. Ia berani menderita asalkan ia menemukan Tuhannya. Dan kalau sudah seperti ini, maka marilah kita semua pergi ke Yerusalem untuk menderita. Agar setan bisa kita tundukkan dan kemuliaan Tuhan bisa kita dapatkan. Selama kita bisa menemukan cinta Tuhan yang melukai hati kita, maka kita akan sungguh-sungguh membuat hidup ini menjadi lebih bermakna. Karena yang kita cari dalam hidup sebenarnya hanyalah Tuhan saja. Tuhan memberkati.